Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Ada yang sakit? Ada. Ada ya yang tidak sekolah yang sakit. Ya, coba perhatikan dulu di sekeliling anak-anak seperti biasa sebelum belajar. Kita lihat dulu kondisi kelas. Kalau sudah bersih, belajarnya pasti nyaman ya. Anak-anak ya. Oke anak-anak, hari ini sudah sarapan belum? Sudah. Iya. Arta hari ini sarapannya apa? Apa yuk? Nugget. Nugget. Oke. Arta nugget. Kalau bagus? Roti. Roti. Terus nggak ada yang sarapan nasi? Nasi. Oke, Deren. Mahesa. Nanda sarapannya nasi. Oke. Anak-anak hari ini ada teman yang tidak sekolah? Ada. Siapa aja nggak sekolah hari ini? Adelta. Angga. Mila. Yuni. Melani. 5 orang? Iya. Tunggu sebentar ya. Ibu catat dulu ya. Kalau Angga sudah bilang ya, dari kemarin dia sakit. Melani juga ya. Sebentar. Jadi anak-anak, karena Melani sakit, Angga sakit, Yuni aja yang izin, maka Ibu harap anak-anak menjaga kesehatan. Seperti tadi ya, sarapan dengan baik, roti, susu, sayur, buah, nasi ya, usahakan sebelum berangkat sekolah dan jangan berlebihan ya. Nanti juga pada saat istirahat untuk makan siang kalau bisa juga diimbangi, jangan beli es aja. Bisa juga beli nasi dan roti ya Nana ya. Anak-anak sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa dulu. Ada yang mau memimpin temannya berdoa? Oke Nada, boleh ke depan ya. Iya. Yang lainnya silahkan berdiri dengan baik. Kita berdoa bersama ya. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Silahkan duduk kembali ya Nana ya. Oke. Sekarang sebelum kita belajar biar lebih semangat, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Biasanya kan anak-anak sudah di lapangan untuk lagu Indonesia Raya dan lagu Mars SD kita ya. Jadi sekarang kita nyanyi lagu wajib nasional. Anak-anak tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Tahu. Maka dari itu kita nyanyi bersama. Boleh diiringi dengan tepuk tangan dan anak-anak tetap duduk dengan baik ya. Sebentar, Ibu putarkan dulu. Terdengar? Ya. Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah air, berjanji padamu, Indonesia. Pelan-pelan ya. Sampai Merauke, pulau-pulau, semua nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjukkan airku, tanah airku Indonesia. Iya, tepuk tangan dulu ya. Oke anak-anak, sekarang perhatikan dulu ke depan. Nah, Ibu menggunakan suatu perangkat untuk menayangkan sebuah PowerPoint kepada anak-anak. Apa ini namanya? Laptop.
Anak-anak punya di rumah atau mendapatkan laptop dari sekolah? Ada yang punya dari rumah. Siapa yang punya di rumahnya laptop? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Oh iya banyak. Yang dapat dari sekolah? Semua ya? Semua dapat dari sekolah. Oke anak-anak. Jadi laptop itu apakah pernah anak-anak pergunakan? Pernah. Biasanya untuk apa? Ayo. Buat tugas. Betul. Darren? Mencari berita. Bagus. Yang lain lagi? Ada yang lain? Buat hiburan ada? Main game mungkin? Menonton YouTube ya. Jadi fungsinya laptop kurang lebih serupa dengan HP, tapi lebih banyak lagi ya. Anak-anak kira-kira tahu nggak laptop ini itu merupakan produksi Indonesia atau tidak? Tidak ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang peran Indonesia dalam mengekspor suatu barang. Nah, jadi salah satunya laptop ini. Nah, laptop ini kata anak-anak tadi tidak diproduksi di Indonesia. Berarti kalau tidak diproduksi di Indonesia, kira-kira dia diproduksinya di mana? Iya, di luar negeri. Tetapi kita gunakan di Indonesia. Nah, itu namanya ekspor atau impor? Impor, betul sekali ya. Jadi anak-anak hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan ekspor impor barang dalam suatu kegiatan wirausaha ya anak-anak ya. Kita akan belajar pada tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku pada pembelajaran yang pertama ya. Dari pembelajaran hari ini, Ibu harap nanti anak-anak mampu untuk menguraikan kegiatan ekspor impor dalam wirausaha di sekitar anak-anak. Kemudian anak-anak mampu untuk menafsirkan yang mana yang disebut dengan benda magnetis, yang mana disebut dengan benda non-magnetis. Sebelumnya kita sudah belajar, sudah melakukan percobaan magnet? Sudah, oke, kita gali kembali ya pengetahuan tentang itu. Dan terakhir, Ibu harap anak-anak bisa untuk menguraikan unsur-unsur dari daftar riwayat hidup dan terakhir menyajikannya bersama kelompok ya. Jadi sebelum kita belajar agar lebih semangat lagi, mari kita tepuk PPK dulu. Siapa yang bisa memimpin temannya di depan? Iya, Azril, silahkan di depan ya. Azril ya. Yang lain semangat ya, perhatikan Azril di depan. Ayo, Azril 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, tepuk tangan dulu ya. Silahkan duduk Azril. Iya, baik anak-anak. Nah, sekarang Ibu punya 2 buah gambar. Sepertinya anak-anak akan tahu gambar itu. Ibu perlihatkan dulu ya. Nah, gambar yang pertama dan yang kedua. Jadi anak-anak, gambar apa sih yang Ibu tampilkan ini? Buah, oke. Buah kesukaan anak-anak apa? Coba Alit, buah kesukaannya apa? Semangka. Semangka, segar, betul. Apel ada buah apel? Ada yang suka buah apel? Banyak. Jeruk? Jeruk, oke. Durian? Oh, Ibu kira nggak ada yang suka durian karena baunya. Oke. Kalau semangka yang sama seperti Alit ada nggak? Iya, kalau panas-panas seperti ini enaknya makan semangka ya anak-anak ya. Nah, anak-anak kalau beli buah biasanya di mana? Oke, ada di pasar, ada juga di mall. Ya, betul sekali. Nah, anak-anak perhatikan pada gambar sekarang. Di sana ada sebuah kata. Apa yaitu di gambar yang pertama? Buah impor. Tahukah artinya buah impor, anak-anak? Oke, Rada. Buahnya dikirim dari luar negeri ke dalam negeri. Oke, betul. Buah impor ini biasanya anak-anak temukannya di mana ya? Di mall. Pernah beli nggak? Pernah.
Gimana kelihatan tampilan buah importnya? Cantik, bagus, terus bersih. Rasanya gimana? Enak. Nah, kalau buah import pernah beli, gimana dengan buah lokal? Pernah nggak? Pernah ya. Jadi anak-anak jangan hanya membeli buah import saja. Ya, kebanyakan orang-orang sekarang tergiur untuk membeli buah import. Kenapa? Karena tampilannya menarik. Selain itu, kadang-kadang buah import itu sering diskon. Tahu diskon? Tahu, sering ya terpampang itu di mall. Ada potongan? Iya, ada potongan harga ya anak-anak ya. Jadi buah import ini memang enak, tetapi kalau buah lokal apakah tidak enak? Enak juga ya, pasti pernah juga beli buah lokal ya anak-anak ya. Jadi anak-anak tidak hanya buah import saja, buah lokal juga harus kita beli. Itu salah satu ciri bahwa kita mencintai apa yuk? Produk lokal ya, mencintai produk lokal berarti kita mencintai apa? Indonesia ya. Nah, untuk itu kita akan belajar lebih dalam nanti mengenai ekspor impor kegiatan wirausaha dan lainnya melalui kegiatan diskusi bersama kelompok. Ya anak-anak ya. Jadi anak-anak, sekarang anak-anak akan belajar bersama dalam kelompok yang sudah Ibu bentuk sebelumnya. Silakan anak-anak satukan kursinya bersama kelompok ya. Pelan-pelan, yang penting rapi ya. Mundur lagi satu kotak. Mundur lagi satu kotak. Sudah. Ya. Sudah bisa duduk bersama teman kelompoknya? Sudah ya. Anak-anak, seperti biasa ketua kelompok 1 siapa? Kelompok 1 siapa ketua kelompoknya? Oh, Nanda. Ya, kelompok 2. Oh, 2 ada ketua kelompok ini. Yang mana? Arta atau Bagus? Ayo, yang mana jadi ketua kelompok ini? Arta. Oke, Arta. Yang ketiga? Gaby. 4. Kayana. 5. Kenji. Nah, jadi karena banyak yang tidak sekolah, kelompoknya rada cuman bertiga ya, biasanya 4 sampai 5 orang. Anak-anak kita nanti akan belajar melalui LKPD yang Ibu bagikan. Jadi ketua kelompok silahkan ke depan ya. Udah. Lagi satu. Jadi 3. Kurang ya ini? Lebih cepat. Nanti kalau lebih bisa dikembalikan. Udah, kurang. Iya, lepas ya. Lebih. Ada yang belum memperoleh LKPD? Semua sudah dapat? Sudah ya anak-anak ya. Anak-anak sudah terbiasa belajar melalui LKPD. Sekarang anak-anak persiapkan dulu alat tulisnya. Sudah semua di meja? Pulpen, pensil, penghapusnya? Sudah. Boleh dikeluarkan juga buku tema 5-nya? Iya, siapa tahu nanti anak-anak memerlukan ya untuk dibaca bersama kelompok. Iya. Sudah? Iya. Silahkan nanti anak-anak lihat dulu di dalam LKPD-nya sudah Ibu lengkapi dengan petunjuk seperti biasa ya. Silahkan anak-anak baca dulu petunjuknya ya, Ibu tunggu ya. Silahkan dibaca dulu petunjuknya seperti biasa. Setelah membaca jangan lupa menuliskan ya identitas ya. Setelah selesai membaca baru tuliskan identitasnya. Oke, dibaca dulu dengan cermat ya. Karena nanti semua langkah kegiatannya ada pada petunjuk. Yuk dilihat dulu.
Pulpennya habis deh Kak. Pinjam dulu sama Maria kalau ada lebih ya. Sudah dibaca, dituliskan identitasnya ya. Kalian sudah tulis identitas? Belum. Boleh ditulis dulu identitasnya ya. Iya, tuliskan dulu ya. Kelompok 1 sudah selesai menuliskan identitas? Sudah. Baca petunjuknya sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Terakhir kelompok 5? Sudah. Ya anak-anak, silakan anak-anak lihat dulu di kegiatan yang pertama. Anak-anak ya. Oke, kegiatan yang pertama. Di sana ada sebuah teks bacaan ya. Siapa yang bisa bantu Bu Guru membaca? Oke, Elina. Silahkan, Elina. Pak Fajar adalah orang Lampung yang merantau ke ibu kota Jakarta untuk mengadu nasib. Pak Fajar terhitung sudah 10 tahun merantau di Jakarta. Selama 4 tahun pertama di Jakarta, Pak Fajar berdagang di kantin sekolah. Namun, hal itu tidak membuat Pak Fajar berpuas diri mengingat kebutuhan keluarganya yang semakin tinggi. Pada suatu hari, Pak Fajar melihat toko ATK yang dilengkapi dengan jasa fotokopi. Di situ banyak orang yang mengantri hanya untuk fotokopi. Suasana itulah yang kemudian menginspirasinya untuk beralih dari pedagang di kantin sekolah menjadi pengusaha fotokopi. Anak-anak, silakan anak-anak juga sambil cermati ya ceritanya ya. Sekarang Elina lanjutkan lagi. Meskipun Pak Fajar tidak mengetahui sama sekali tentang seluk-beluk fotokopi, tapi Pak Fajar memiliki tekad dan semangat yang kuat. Untuk itu, hal pertama yang dilakukan tentu bertanya-tanya seputar fotokopi, seperti alat-alat apa yang diperlukan untuk membuka usaha fotokopi. Beberapa alat yang diperlukan seperti mesin fotokopi, laminating, etalase, komputer, kertas, alat pemotong kertas, dan sebagainya. Fajar segera menyiapkan peralatan tersebut dan bahkan mesin fotokopi dan mesin laminating diimpor langsung dari luar Indonesia. Tekad Pak Fajar sangat kuat, ternyata berbuah manis. Kini Pak Fajar sudah memiliki seorang pengusaha fotokopi yang sukses. Jadi anak-anak, siapa yang diceritakan tadi dalam teks bacaan itu? Oke, Pak Fajar. Pak Fajar itu sebelumnya bekerja sebagai apa? Pedagang. Ya, pedagang di mana, Dara? Pedagang di kantin sekolah. Tetapi apakah seterusnya dia menjadi pedagang di kantin sekolah? Tidak. Ya, selanjutnya dia beralih untuk membuka usaha apa? Fotokopi. Usaha fotokopi. Ya, dari anak-anak baca bagaimana usaha fotokopi Pak Fajar, berhasil atau tidak? Berhasil. Kemudian karena berhasil dia menjadi sukses. Nah, anak-anak kan sudah membaca cerita tentang Pak Fajar itu. Sekarang di bawahnya anak-anak bisa melihat ya, ada 2 kolom yang perlu anak-anak selesaikan permasalahannya ya. Yang pertama, terkait apa? Coba bacakan Bu Guru Kayana. Berdasarkan ilustrasi bacaan di atas, uraikanlah pendapat anak-anak sikap yang dapat diteladani dari Pak Fajar. Iya, jadi untuk yang pertama, anak-anak menguraikan sikap yang dapat diteladani dari Pak Fajar. Oke, yang kedua, coba Arta di kolom yang kedua bacakan Bu Guru, apa itu? Berdasarkan ilustrasi bacaan di atas, apakah sumber daya dan peralatan yang digunakan Pak Fajar hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Iya. Oke, yang kedua, anak-anak diminta untuk menjelaskan apakah sumber daya yang digunakan Pak Fajar hanya berasal dari dalam negeri saja. Nah, anak-anak sekarang silahkan diskusikan bersama kelompok untuk 2 permasalahan pertama ya. Silahkan anak-anak ya, bersama kelompoknya. Iya, Alif, bagaimana Alif? Oh, lepas ya, Ibu ganti sekarang.
Iya, gimana? Lepas juga. Diskusi ya bersama kelompok, jangan menjawab sendiri-sendiri ya sama kelompoknya. Lebih lengkap ini loh, udah lebih lengkap. Lebih lengkap gimana? Ya, jelaskan. Semangat dan tekad yang kuat. Iya, semangat tekad yang kuat. Lagi? Udah semua ditulis sama teman kelompoknya? Dan berkreatif. Ya, dan kreatif. Bekerja keras, mempunyai semangat dan tekad yang kuat, dan kreatif. Iya. Iya, dibacakan ya Mela ya. Kalau sudah tahu jawabannya. Yang kedua. Tidak semua peralatan usaha Pak Fajar dari dalam negeri. Yang digunakan itu sini Erina ya, peralatan yang digunakan. Pak Fajar dari dalam negeri. Iya, baca dari dalam negeri. Usaha Pak Fajar. Iya, didengarkan ya Azril ya. Khalid sudah dipandu temannya. Khalid sudah dipandu temannya. Kalau bertekad tulisannya tekad atau tekad? Pakai huruf T atau D? Ya, bertekad atau bertekad? Iya. Sudah selesai ya? Oke. Tutup pulpennya. Iya. Kelompok 2 sudah selesai. Ada lagi kelompok yang sudah selesai? Permasalahan yang 1 dan 2? Belum? Iya, oke, dibuat dulu ya. Udah semuanya? Udah. Tinggal lihat aja berarti itu. Sudah mau selesai? Sudah. Oke. Anak-anak sudah selesai yang pertama? Sudah. Ya, karena sudah selesai, coba anak-anak buka di halaman berikutnya ya. Iya, di halaman berikutnya itu bisa dibantu Bu Guru? Siapa yang bisa bantu bacakan? Ada yang bisa bantu bacakan di halaman berikutnya? Nanda. Oke, Nanda. Coba Nanda dibacakan dulu. Di sekitar anak-anak banyak kegiatan wirausaha yang tentunya memerlukan sumber daya dan peralatan yang berbeda-beda, baik yang perlu diimpor maupun diekspor. Uraikanlah ekspor impor barang berdasarkan kegiatan wirausaha masyarakat sekitar anak-anak berdasarkan diskusi kelompok. Iya. Jadi untuk kegiatan berikutnya, anak-anak menguraikan kegiatan ekspor impor berdasarkan wirausaha di sekitar rumah anak-anak atau di sekitar yang anak-anak ketahui. Tapi sebelumnya kita lihat dulu videonya sebentar ya. Silahkan perhatikan ke depan. Pagi ini Ara berkeliling di sekitar lingkungan rumah. Ya, dengarkan ya. Ara melihat cukup banyak usaha yang membuka
masyarakat di sekitar rumahnya. Di dekat sekolah, Ara melihat usaha fotokopi. Di dekat jalan raya, Ara melihat usaha bengkel. Selain itu, di dekat rumahnya juga terdapat usaha potong rambut. Lalu, apa sama dengan usaha di sekitar rumah Ara dengan kegiatan ekspor dan impor? Mari simak penjelasan berikut. Dengarkan ya. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Sebagai contoh sederhana dari usaha yang ditemui Ara di lingkungan sekitar adalah usaha pangkas rambut. Pangkas rambut tahu ya? Tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya, sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri. Nah, ini yang diimpor ya. Mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri, seperti mesin fotokopi. Selain itu, ada pula kendaraan bermotor yang didatangkan dari luar negeri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Sedangkan kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Iya. Jadi anak-anak seperti yang sudah anak-anak simak tadi ya, ada dua kegiatan ekspor dan impor yang sudah kita bahas. Impor berarti mendatangkan barang dari luar negeri. Sementara ekspor mengirim barang ke luar negeri. Nah, dari yang di anak-anak telah simak di sana kan siapa namanya pemerannya sana Ara ya, menemukan beberapa kegiatan wirausaha dengan barang yang diekspor maupun diimpor. Sekarang anak-anak bisa diskusikan bersama kelompok, bisa dituliskan barang impornya dan barang ekspornya. Jika salah satu tidak ada, tidak apa-apa, diisi strip saja ya. Dilengkapi dengan kegiatan wirausahanya. Silahkan sama-sama ya. Angkas rambut. Mesin cukur. Ya betul. Itu yang diimpor apa yang diekspor? Impor. Diimpor. Apa yang diimpor? Mesin cukur rambut. Dengerin itu Deta. Apa dibilang sama Arti tadi? Mesin cukur rambut. Ya. Ada lagi selain itu? Untuk mengeringkan rambut apa namanya? Hair dryer. Ya, itu boleh juga ya. Iya, kisan hair dryer. Air. Oh ya. Kan dan impor. Iya, betul. Seperti itu dah. Lagi selanjutnya usaha berikutnya apa? Ya, boleh dipakai Instagram. Ya, sudah. Lanjut lagi. Oh iya, nanti ibu ambilin dulu ya.
Mesin pembuat tahu. Mesin pembuatan tahu. Mesin pembuatan tahu. Berarti usaha apa dia itu, Elna? Olahan makanan seperti tahu. Oke, olahan makanan seperti tahu. Iya, ada. Tahu. Barang ekspor. Apanya yang diimpor ini? Pembuatan produk atau seperti tahu. Apanya berarti alatnya kah, bahannya yang diimpor? Bahannya. Bahannya, alatnya enggak? Alat pembuatannya? Ya alat pembuatan. Iya, alat pembuatannya ya. Iya. Hair dryer dari Indonesia. Menurutnya Alif biasanya diimpor apa diekspor dia? Diimpor ya. Berarti kalau diimpor datang dari luar negeri. Iya, berarti betul hair dryer ya. Ditulis hair dryer. Oke. Itu berarti barang yang diimpor. Kalau nggak ada yang diekspor boleh diisi strip dulu ya. Jahit. Yang diekspor baju hasil dijahit. Baju hasil dijahit ya. Oke, sudah ya. Oke, kelompok 4 sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah belum? Belum. Oke, kelompok 2? Lagi 2 ya. Kelompok 3? Lagi 2. Kelompok 5? Lagi 1. Oke, tunggu dulu ya. Ya, tunggu lagi sebentar. Celana hasil dijahit. Iya. Lagi 1 ya, Arta ya? Fotokopi. Mesin fotokopi sama komputer. Iya, betul. Terus dia menghasilkan hasil itu yang barang ekspor hasil fotokopi. Kalau tidak ada, boleh tidak isi. Yang diekspornya strip ya. Sudah selesai kelompok 1? Belum? Dikit ya? Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Ya, kelompok 5 Ibu lihat masih nulis lagi sedikit sepertinya. Sudah selesai? Sudah. Oke, karena sudah selesai, Ibu bahas sedikit ya. Tadi kan di sana ada mesin fotokopi, gitu ceritanya ya. Mesin fotokopinya itu diekspor atau diimpor? Impor atau diekspor? Iya, diimpor ya. Dalam pembuatan mesin fotokopi itu tentunya di dalamnya itu ada alat-alat ya. Seperti misalnya besi atau yang lainnya ya. Jadi kalau di Indonesia itu mengekspor biji besi ke luar negeri ya. Nah sekarang Ibu tanya, apakah besi bisa ditarik oleh magnet? Bisa ditarik oleh magnet. Sebelumnya kita sudah belajar itu ya tentang gaya tarik
Magnet. Kutub magnet sudah belajar? Sudah juga. Nah, sekarang coba perhatikan di halaman berikutnya. Ada kegiatan 2 ya. Nah, pada kegiatan 2 ini anak-anak diminta untuk memprediksi ya. Jadi anak-anak harus memperkirakan. Dengarkan ya. Terus menafsirkan benda-benda apa saja yang dapat ditarik maupun tidak ditarik oleh magnet. Ya anak-anak ya. Nah, di sana ada berapa disuruh menyebutkan? 6. Maka anak-anak diskusikan. 3 yang dapat ditarik oleh magnet, 3 yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Iya, jadi anak-anak sebelum berdiskusi bersama kelompok, sekarang perhatikan dulu ke depannya. Iya, ada beberapa jenis benda berdasarkan sifat kemagnetannya ya. Ada benda magnetis, ada benda non-magnetis. Nah, jadi benda magnetis ini adalah benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet atau tidak dapat ditarik? Bagaimana Arta? Dapat ditarik magnet. Iya, dapat ditarik oleh magnet. Nah, benda yang dapat ditarik oleh magnet ini dibagi kembali menjadi 3 ya. Yang pertama adalah benda ferromagnetik ya. Benda ferromagnetik ini adalah benda-benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Yang kedua adalah benda paramagnetik, adalah benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Kemudian yang terakhir ada benda diamagnetik, adalah benda yang ditolak dengan lemah oleh magnet. Yang tadi itu adalah benda magnetis, sementara untuk benda non-magnetis adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Betul, sekarang baru silahkan anak-anak diskusi. Berikan 3 yang dapat ditarik magnet, 3 yang tidak dapat ditarik magnet, diisi centang dan berikan alasannya. Ya, silakan. Ya. Mana? Ya, mana? Ya, ini di kolomnya misalnya kalau dia ditarik magnet berarti dicentang di sini. Ya, terus. Oke. Nah, diskusi ya sama temannya. Coba prediksi dulu, mungkin benda-benda di sekitar anak-anak ini dilihat. Diamagnetik. Kaca nomor 3, karena kaca Gimana Maria? Sudah selesai? Sudah selesai? Iya, sudah selesai. Yang magnet itu sudah selesai kan? Sudah lengkap? Bagus sudah? Oke. Kelompoknya Arta tercepat sudah selesai katanya. Diamagnetik. So, ada kaca. Kaca. Tidak ditarik magnet. Karena kaca adalah benda karena logam. Logam ini maksudnya uang logam. Ya, Uang logam ya. karena logam adalah benda
Ini boleh. Mana coba? Karena mengandung ya rasanya ya. Mengandung apa? Bahan logam ya. Adalah ferromagnetik. Ferromagnetik. Kenapa? Sudah selesai? Nah, ya. Mana? Nah ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 sudah selesai ya. Kelompok 5 sudah? Sudah. Oke, kelompok 1 dan kelompok 4 ya. Logam. Logam adalah logam adalah benda magnetis. Iya, lagi satu berarti ya. Baja. 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 Baja katanya. Ditarik magnet. Karena baja adalah benda magnetik. Magnetis boleh, magnetik boleh. Oke. Kelompok 4 sudah? Sudah. Ya, kelompok 1 sudah? Lagi 1. Ya. Satu lagi 1. Ya, sedikit lagi ya. Bentar dulu. Ya. Ini dibuat identitas diri kan? Isinya tentang apa? Itu nanti. Tunggu ya, sabar ya. Sabar. Sudah kelompok 1? Sudah ya. Karena sudah kelompok 1, sudah dapat benda-bendanya? Sudah dapat 6? Sudah ya, sudah dapat 6. Nah, anak-anak tadi kan membahas tentang magnet dan non-magnetis ya. Apakah anak-anak pernah mendengar klub science? Klub science atau ekstra IPA, ekstra science. Pernah dengar? Pernah. Kalau anak-anak ekstranya di sekolah apa sih? Basket, terus lagi? Futsal, voli, bulu tangkis, terus tari, komputer, lagi? Ekstra apa? Petang. Iya, petang ya, kabadi ya. Jadi kalau mau ikut ekstra itu kan harus mengisi teks. Teks apa? Formulir. Nah, dengarkan anak-anak, selain teks formulir, ada yang disebut sebagai daftar riwayat hidup. Ya, pernah dengar? Pernah dengar, Arta? Daftar riwayat hidup? Pernah. Oke, Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi daftar riwayat hidup itu adalah suatu formulir ya yang berisi informasi lengkap daripada seseorang. Nah, dalam daftar riwayat hidup itu biasanya berisi identitas diri. Berisi apa lagi? Anak-anak bisa baca di sana? Riwayat pendidikan. Apa lagi? Pengalaman berorganisasi. Lagi? Iya, keterampilan atau kecakapan. Dan yang terakhir? Prestasi. Nah,
Sekarang bersama kelompok coba diskusikan. Di dalam identitas diri, kemudian riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, kecakapan dan prestasi, apa yang harus dimuat. Nah, anak-anak coba sekarang perhatikan, di sana ada sebuah cerita. Coba bisa, siapa yang bisa bantu Ibu membacakannya? Bagus bisa? Oh iya, bagus. Oke. Dengarkan ya yang lainnya ya. Di sekolah, Jojo akan diadakan simulasi tentang wirausaha, yaitu siswa akan mempraktikkan jual beli di lingkungan sekolah. Untuk kegiatan tersebut dibutuhkan beberapa panitia bagi siswa yang berminat untuk melampirkan surat permohonan kepada guru kelas dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Edo berminat untuk menjadi panitia, maka dari itu Jojo perlu membuat daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah suatu formulir yang berisi informasi lengkap tentang diri seseorang. Daftar riwayat hidup memiliki struktur yakni judul, pembuka, isi, dan penutup. Oke, ya. Jadi anak-anak yang diceritakan di sana siapa? Jojo. Ya, Jojo akan mengikuti apa dia? Menjadi apa? Menjadi panitia. Nah, karena dia ingin menjadi panitia, dia harus melampirkan apa diminta? Melampirkan daftar iya, formulir daftar riwayat hidup. Nah, untuk itu sekarang bantu dulu Jojo apa saja yang harus diisi dalam daftar riwayat hidupnya. Ya, silahkan anak-anak diskusikan bersama kelompok. Pengalaman organisasinya meliputi kegiatan organisasi. Iya, isi contohnya ya. Nomor telepon. Nomor telepon katanya Deta. Dengarkan ya Artanya. Udah, yuk lanjut lagi yang kedua. Habis nomor telepon udah saja. Berisi tentang Ayo dengarkan Arta. Isi tentang pelan-pelan. Itu udah tentang ya. Berisi tentang apa? Riwayat pendidikan berarti siapa di dalamnya? Ayo diskusi sama kelompoknya. Keterangan apa? Diskusi sama kelompoknya berisi apa? Yuk diskusi. Diskusi sama kelompoknya. Yang keempat sekarang. Berisi tentang dari siapa? dari Dari siapa yuk? pelajar Atau penulis. Ya, si contohnya. Ya, sudah. Eka sampai. Iya. Lanjut sekarang. Oh, lanjut. Udah betul itu. udah tadi tentang kegiatan atau organisasi Tentang kegiatan organisasi yang pernah diikuti semasa ikuti seperti berarti gitu dia Rita ya. Contohnya ada langsungnya. Kenapa Arta? Ayo Maria dengerin Artanya. Sudah selesai? Kelompok 4 berarti sudah ya.
Kelompok 2? Belum ya, buat dulu. Contohnya apa? Seperti langsung contohnya. Itu dah ekstranya. Seranya ya. Udah apa ini? Riwayat pendidikan namanya juga pendidikan, berarti isinya tentang apa? Pendidikan. Iya udah pendidikan berarti ya. Pendidikan dari apa sampai apa? Alit dari apa pendidikannya dimulai? TK sampai sekarang SD. Nah, itu dia. Kelompok 5 sudah selesai? Sudah. Tinggal kelompok 1, 2, dan kelompok 3 ya. Kelompok 2 lagi sedikit. Keterampilan atau percakapan dan penulis. Iya, contohnya diisi ya kayak Apa? Berisi tentang keterampilan atau percakapan sang penulis. Percakapan. Ya. Contohnya. Menari. Bisa. Ya boleh. Bisa. Kalau basket gitu. ya betul. Basket. Aja. Dan bulu tangkis nggak? Ya bulu tangkis. Nah, terakhir apa? Yuk, prestasi. Nggak usah. Prestasi berisi tentang pencapaian atau kejuaraan sang penulis. Berisi tentang pencapaian atau juara sang penulis. Tentang pencapaian. Terus Pencapaian atau kejuaraan sang penulis. Sang penulis seperti dengarkan kata ya. seperti dah seperti juara taekwondo. Iya, diisi. Lagi satu ya? Ya, sedih. Kelompok 1 sudah? Lagi 1, ayo segera ya. Kelompok 2 sudah? Ya, oke. Kelompok 1 sama kelompok 3 saja belum berarti ya. Iya. Boleh. 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 Penulis seperti Juara. Sudah ya? Sudah selesai ya?
Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1 sudah ya. Sudah semuanya selesai? Sudah belum? Sudah belum? Iya, karena sudah semuanya selesai. Kegiatan selanjutnya apa anak-anak? Iya, sekarang anak-anak akan menyampaikan apa yang telah anak-anak diskusikan ya. Nanda gimana sudah? Sudah, oke. Jangan lupa anak-anak membagi tugas dengan temannya ya. Siapa yang menyajikan hal yang mana gitu ya. Tapi sebelumnya kita lakukan dulu sebuah gerakan ya. Ibu akan tampilkan dalam video, anak-anak bisa mengikuti ya. Sekarang anak-anak silahkan taruh dulu LKPD-nya dan perhatikan ke depannya. Ini namanya dance penguin ya. Oke, tunggu sebentar. Ya, anak-anak silahkan berdiri dulu ya. Silahkan ikuti ya. Ayo bergerak. Ayo berputar. Ikuti, itu mukanya semua muka penguin ya. Ayo jadi penguin dulu, jadi penguin dulu. Ayo. Ayo kali. Oke, sudah dulu ya. Oh, mau ikutin gerakan itu juga? Sudah ya? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke anak-anak, silahkan duduk. Sekarang yang presentasi dari kelompok 1. Ya, silahkan kelompok 1 dipimpin oleh Nanda ya. Ya, silakan. Ibu atur dulu. Sini di sini. Iya. Siapa yang paling kiri? Alit ya. Alit sandalnya mana? Iya. Maju sedikit. Sini. Oke, silahkan. Panganjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Menada Putri, kelas 6B, absen 18. Perkenalkan, nama saya Hidup Bagus Mesa Asrinda Widananta, kelas 6B, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Namia Pila Maharani, nomor absen 16, kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Iketut Ali Togi Suara, kelas 6B, nomor absen 10. Iya, sini kan sedikit ya. Maju dikit Nanda. Biar bisa lihat. Berdasarkan ilustrasi bacaan Yang lain di atas, dengarkan, ulang dulu Nanda. Yang lain dengarkan, Nanda jangan bisik-bisik ya, enggak didengar. Berdasarkan ilustrasi bacaan di atas, uraikan pendapat anak-anak sikap yang dapat diteladani dari Pak Fajar. 1. Berkreatif, 2. Bekerja keras, 3. Bertekad kuat, 4. Bersemangat yang kuat, 5. Pantang menyerah. Berdasarkan ilustrasi bacaan di atas, apakah sumber daya dan peralatan yang digunakan Pak Fajar hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Tidak semua peralatan usaha Pak Fajar. Tidak semua peralatan usaha Pak Fajar? Setuju? Oke. Kelompok 2 ingat ya. Nama benda. Paku. Ditarik magnet. Ya. Karena mengandung bahan logam. Penghapus. Tidak.
Tidak ditarik magnet karena tidak mengandung logam. Oke. Naomi. Kegiatan wirausaha bengkel. Barang impor, alat bengkel. Barang ekspor tidak ada. Oke. Terakhir Adit. Identitas diri berisi keterangan nama lengkap, usia, nomor telepon, dan alamat. Sudah kelompok 1? Iya, oke. Karena sudah ada yang bisa memberikan pendapat atau mengomentari dari kelompok 1. Arta ya, Arta. Angkat tangannya slow motion ya. Gimana Arta berdiri nak? Biar dilihat sama teman yang lain ya. Saya tidak mendengar di bagian sini. Apa itu di bagian apa? Di bagian Pak Fajar berdasarkan ilustrasi bacaan di atas, apakah sumber daya dan peralatan yang digunakan Pak Fajar hanya bahasa dalam negeri? Jelaskan. Ya, menurut Arta yang lebih tepat bagaimana jawabannya? Diberikan contoh. Diberikan contoh gitu. Berarti diberikan contoh, dengarkan ya Nanda. Berarti diberikan contoh yang mana alat yang tidak berasal dari dalam negeri gitu. Iya. Iya, oke Nanda. Jadi yang mana katanya Arta peralatan yang bukan dari dalam negeri dari ceritanya Pak Fajar. Yang mana peralatannya bukan dari dalam negeri? Fotokopi. Apanya yang bukan dari luar negeri, dalam negeri? Mesin fotokopi. Terus apa lagi? Dan mesin laminating. Laminating, oke. Mesin fotokopi dan mesin laminating. Ya, anak-anak ada lagi yang mau berpendapat atau berkomentar? Oh, Deta, ya Deta. Deta boleh. Bagaimana Deta? Suaranya Nomi kurang keras. Suaranya Nomi kurang keras ya. Ya, seperti biasa ya, masih ada yang bisik-bisik katanya pada saat presentasi. Jadi suaranya dikeraskan, tapi sebagian besar jawabannya sudah bisa Ibu terima. Silakan anak-anak duduk di tepuk tangan ya. Selanjutnya kelompok Arta. Nah, nanti kelompok Arta silakan yang lainnya memberikan komentar. Ingat ya. Maju sedikit Maria. Maju sedikit. Maju sedikit Maria. Maju sedikit. Ya, yuk. Maju sedikit bagus. Arta ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Vika Juniarta, kelas 6B, absen 7. Perkenalkan, nama saya Maria Pustiani, absen 15, kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Gede Bagus Guna Preptan Majak, kelas 6B, C9. Perkenalkan, nama saya Igede Arta Mega Putra, kelas 6B, nomor absen 8. Siapa lebih dulu? Ya. Jadi pada saat bicara silahkan lihat dulu temannya ya sedikit ya. Sanain dikit. Bekerja keras, mempunyai semangat dan tekad yang kuat dan kreatif. Siapa itu yang seperti itu? Bapak siapa? Pak Fajar. Iya, oke. Ini selanjutnya. Tidak, contoh barang luar negeri yang dipakai Pak Fajar adalah komputer dan mesin fotokopi. Iya, betul. Lanjut, Maria. Kegiatan wirausaha. Penjahit, barang impor, mesin jahit, barang ekspor, menghasilkan pakaian. Pakaian. Jadi pakaiannya yang diekspor. Oke. Bagus. Nama benda peniti dapat ditarik oleh magnet karena mengandung logam. Kayu tidak dapat ditarik oleh magnet karena tidak mengandung logam. Iya, bagus. Nah, seperti bagus suaranya ya. Keras ya. Ya, Arta. Nomor yang kedua, unsur riwayat pendidikan. Informasi penting berisi tentang riwayat pendidikan seperti TK, SD, SMP, dan SMA. Iya, terima kasih Arta. Jadi dari kelompok 2 sudah selesai presentasi. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, Nita. Ya, silahkan Nita. Nita berdiri biar dilihat. Dengarkan ya dari Nita. Suaranya Maria kurang jelas. Lalu Jawabannya sama. jawabannya sudah sama? Sudah ya. Oke, nah katanya Nita suaranya Maria kurang keras, tapi jawabannya sudah sama-sama sekali apa ada berbeda sedikit? Iya, bagian mananya berbeda? Coba. Di bagian ini. Ya, coba disebutkan kalau Nita tambahannya apa?
tidak mudah putus asa. Oke, kalau di kelompoknya Nita, dengarkan ya Maria, ada tambahan lagi, tidak mudah putus asa. Katanya untuk sikapnya siapa? Pak Fajar. Pak Fajar ya. Silakan duduk kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu ya. Nggak boleh pelit-pelit tepuk tangannya. Sekarang kelompok 3 ya, silakan. Ya. Maju sebentar anak-anak. Agak geser sedikit. Geser sedikit. Oke. Pangenjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Nita Diantari, kelas 6B, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Gabriela Natali Kepi, kelas 6B, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Niputu Mela Sudiani, nomor absen 20, kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Mencoba Kesatria Rizky, nomor absen 3, kelas 6B. Kok semua bisik-bisik kelompoknya Nita ini? Jangan bisik-bisik ya, dikeluarkan suaranya. Yuk Nita silahkan. Berdasarkan ilustrasi bacaan di atas, uraikan pendapat anak-anak sikap yang dapat diteladani Pak Fajar. Sikap yang diteladani dari Pak Fajar yakni selalu semangat, kreatif, bekerja keras, bertekad kuat, tidak mudah putus asa. Berdasarkan ilustrasi bacaan di atas, apakah sumber daya dan peralatan yang digunakan Pak Fajar hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Tidak, semua peralatan usaha Pak Fajar dari dalam negeri, contohnya mesin fotokopi dan mesin laminating datangnya dari luar negeri. Gaby. Kegiatan wirausaha. Usaha olahan makanan seperti tahu, barang impor, mesin pembuatan tahu, barang ekspor, produk tahu. Nila. Nama benda peniti dapat ditarik oleh magnet. Alasannya adalah karena mengandung bahan logam. Yang kedua, nama benda plastik tidak dapat ditarik oleh magnet. Alasannya adalah karena tidak mengandung bahan logam. Oke, Rizky. Pengalaman berorganisasi berisi tentang kegiatan organisasi yang diikuti seperti basket, tari, futsal, bulu tangkis. Iya, sudah ya. Jadi kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang anak-anak bisa memberikan komentar atau pendapat terhadap kelompok 3. Siapa yang bisa? Kayana. Oke, Kayana. Berdiri, Nak. Pembawaannya kurang baik, tapi jawabannya mirip dengan saya. Oh iya. Caranya membawakan masih kurang baik atau kurang jelas ya. Tetapi isinya bagaimana Kayana? Sudah mirip dengan saya. Oh ya, mirip katanya dengan miliknya Kayana ya. Terima kasih Kayana ya. Ya, kelompok 3 Ibu rasa jawabannya sudah baik, tetapi nanti mungkin lebih jelas lagi pada saat membacakan hasil diskusinya ya. Silahkan duduk, beri tepuk tangan ya. Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Seperti biasa, ingat, perhatikan, dengarkan ya. Sehingga nanti bisa melihat sesuai dengan kalian ya. Ya, anak-anak yang lain. Dimajukan sedikit. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Elina Deswita Putri, nomor absen 17, kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ayuwardani Saraswati Mahayuni, nomor absen 1, kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Darren Nicholas Riftan, absen 5, kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Imade Kayanata Putra, kelas 6B, nomor absen 12. Dimulai dari Erlina ya. Pertama, sikap yang dapat diteladani Pak Fajar yakni selalu semangat, kreatif, bekerja keras, bertekad kuat, tidak mudah putus asa.
Kedua, tidak semua peralatan yang digunakan Pak Fajar dari dalam negeri. Contohnya, mesin fotokopi, lamin, komputer didatangkan dari luar negeri. Oke, ya sekarang Saras. Kegiatan wirausaha, usaha kerajinan kayu. Barang impor, mesin potong kayu. Barang ekspor, hasil kerajinan. Deren. Nama bendanya? Nama bendanya kaca. Tidak dapat ditarik magnet. Alasannya karena kaca adalah benda non-magnetis. Nomor 2, baja dapat ditarik magnet. Karena baja adalah benda magnetik. Terakhir Kayana. Keterampilan atau percakapan berisi tentang keahlian penulis. Contohnya seperti berbahasa asing, bermusik, dan berolahraga. Iya, bagus sekali ya. Jadi untuk kelompok 4, siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya atas hasil diskusi? Oke, Rada ya. Silahkan Rada. Rada boleh berdiri, nak ya. Rada, coba Rada. Untuk Saras menjelaskannya sudah bagus dan baik, tapi suara Saras tidak terdengar di Rada, jadi kurang Jelas. kurang jelas. Tapi kalau jawabannya gimana? Sudah benar, Sudah benar. Sama seperti punyanya Rada? sama. Ada berbeda dikit? Ada Ada. Di bagiannya mana? pas dia bilang ekspor impornya, ekspornya itu ada yang beda di sedikit di Rada. Ya, karena di kegiatan wirausahanya beda yang dibuat oleh Rada, gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih Rada ya. Ya, kelompoknya Kayana sudah bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dulu dan silakan duduk ya. Terakhir kelompok Rada. Kelompok yang terakhir ya, silakan. Nah, kelompoknya Rada hanya bertiga karena banyak yang tidak sekolah ya, tidak apa-apa. Iya. Silakan. Menjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Rada Alisa Biancaniswari, absen 24 kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Putu Pandikini Devapra, kelas 6B, absen 13. Perkenalkan, nama saya Azril Bayi Haki Alia, nomor absen 4 kelas 6B. Oke, dimulai dari Rada ya. Berdasarkan ilustrasi bacaan di atas, uraikanlah pendapat anak-anak sikap yang dapat diteladani dari Pak Fajar. Pertama, selalu semangat, kreatif, bekerja keras, bertekad kuat, dan tak mudah putus asa. Berdasarkan ilustrasi bacaan di atas, apakah sumber daya dan peralatan yang digunakan Pak Fajar hanya berasal dari dalam negeri? Jelaskan. Tidak, karena semua peralatan usaha Pak Fajar dari dalam negeri. Contohnya, mesin fotokopi dan laminating didatangkan dari luar negeri. Terus sekali. Sekarang Kenji. Kegiatan wirausaha, usaha kue, barang importnya, mesin pembuat kue, barang ekspor kue. Ini sudah? Sudah. Azril. Nama benda kayu. Kayu tidak bisa ditarik oleh magnet karena kayu adalah benda non-magnetik. Nama benda logam. Logam bisa ditarik oleh magnet karena logam adalah benda magnetik. Kelompok 3 masih ada yang dipresentasikan lagi? Oh ada. Oh ya, masih ada satu ya. Unsurnya adalah prestasi. Informasi penting dari prestasi adalah meliputi prestasi-prestasi yang diikuti, contohnya melukis dan menari. Iya, contohnya melukis dan menari. Juara melukis dan menari gitu maksudnya. Oke. Nah, ya baik anak-anak, tadi itu yang disampaikan dari kelompok terakhir. Ada yang bisa berkomentar atau memberi pendapat untuk kelompoknya Rada? Alit ya. Alit boleh berdiri nak, biar didengar sama temannya. Gimana kelompoknya Rada? Jawabannya sudah tepat dan jelas. Oke, jawabannya sudah tepat dan jelas. Berarti tidak ada yang kurang? Tidak ya. Ya. Katanya Alit, jawaban dari kelompoknya Rada sudah tepat dan jelas. Bagaimana dari kelompok lainnya? Betul begitu? Betul? Iya, berarti kelompoknya Rada penampilannya sudah baik. Ya, kita beri tepuk tangan ya. Ya, ayo nggak boleh pelit tepuk tangannya, silahkan dulu ya. Iya.
Anak-anak, jadi semua kelompok sudah dapat presentasi? Sudah ya, semuanya sudah dapat presentasi dan Ibu rasa hasil diskusinya semuanya sudah baik ya, sudah bagus ya, dan sudah benar. Tadi anak-anak sudah mampu untuk menjelaskan atau menguraikan tentang kegiatan ekspor impor barang, kemudian tentang benda magnetis dan non magnetis, serta tentang apalagi satu daftar. Ayo, tentang apa yang terakhir? Iya, unsur-unsur dalam daftar riwayat hidup. Nah, anak-anak sekarang lihat dulu sebentar. Nah, tadi kan kita sudah lihat ya di awal ekspor impor barangnya apa saja ya. Nah, contohnya tadi sudah betul. Yang diekspor apa saja anak-anak? Bisa tadi ada yang menyebutkan bahan kue atau kue dan pakaian yang sudah dijahit. Siapa yang buat seperti itu tadi? Iya, betul. Kemudian barang yang diimpor, siapa yang buat tadi? Mesin fotokopi. Kemudian ada alat-alat pembuatan kerajinan kayu gitu tadi Ibu lihat. Siapa itu yang buat? Angkat tangan. Iya, itu sudah baik ya. Sudah betul. Oke. Kemudian tadi untuk benda magnetis dan non magnetis ada yang menyebutkan peniti. Betul gitu ya tadi ya. Ada puang logam, terus ada paku. Semuanya ditarik atau tidak ditarik magnet? Ditarik, udah betul ya. Kemudian tadi ada yang menyebutkan kayu, plastik. Itu tadi gimana? Ditarik atau tidak ditarik? Tidak ditarik magnet. Kenapa tidak ditarik magnet? Karena tidak mengandung logam. Ya, betul sekali. Nah, terakhir daftar riwayat hidup. Apa saja sih informasi penting dalam semua unsur-unsurnya? Nah, kita lihat di sini sekarang ya. Perhatikan dengan baik, anak-anak. Bentar ya. Perhatikan ya. Karena setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing, jadi dari riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Daftar riwayat hidup ini digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri. Misalnya, mendaftarkan diri menjadi lomba misalnya, menjadi anggota sebuah tim, mengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk daftar riwayat hidup. Ini bentuknya ya. Hidup memiliki dua buah bentuk. Yang pertama, berbentuk lembaran isian, berisi pertanyaan dan jawaban singkat. Bentuk ini disebut dengan formulir. Kemudian, bentuk yang kedua adalah berbentuk paragraf atau suatu cerita. Bentuk ini disebut dengan narasi. Kemudian, hal-hal penting. Nah, inilah informasi penting yang harus ada dalam daftar riwayat hidup. Untuk membuat daftar riwayat hidup, kita harus menyiapkan data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Dalam daftar riwayat hidup harus ada data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, serta keluarga negaraan dan agama. Kamu juga bisa menuliskan bidang yang kamu minati, serta riwayat pendidikan. Tuliskan semua riwayat pendidikan yang pernah kamu temui. Jika kamu pernah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan khusus, kamu juga bisa menuliskannya dalam daftar riwayat hidup. Yang selanjutnya harus dituliskan adalah kecakapan. Hal ini sangat penting, terutama ketika besok kalian akan mencari pekerjaan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan yang kalian miliki.
Dan yang terakhir, kalian bisa menuliskan kesimpulan. Oke, anak-anak, tadi dari apa yang Ibu sudah dengarkan, kebanyakan pada identitasnya masih ditulis sedikit ya, cuman ditulis nama dan tempat tanggal lahir. Nanti dilengkapi lagi, bisa diisi dengan usia, agama, jenis kelamin, alamat, ya, dan nomor telepon. Itu yang penting. Dari semuanya ada pertanyaan anak-anak? Tidak, ya, karena tidak ada pertanyaan, sebentar Ibu akan berikan anak-anak beberapa soal. Sekarang kumpulkan LKPD-nya dulu. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Kembalikan posisi duduk seperti semula ya anak-anak. Ya. Sudah kembali duduk di posisi semula? Sudah ya. Ibu minta tolong Arta, Deta, Kayan, Alit, dan Anda. Jika lebih, sampaikan pada Bu Guru. Sudah? Ada yang lebih atau kurang? Iya. Sudah, perhatikan di sana ada berapa soal? 5 ya. Silakan anak-anak kerjakan soalnya, namun sebelumnya anak-anak boleh isi dulu identitasnya dengan lengkap. Setelah itu dilanjutkan dengan menjawab soal ya. 5 menit Ibu beri waktu, silahkan. Coba diperhatikan dulu gambarnya ya. Alina, bisa? Iya. Rada sudah selesai Rada? Oh iya, dicek lagi ya Rada ya. Cek lagi. Azril, bisa? Bisa, cek lagi ya.
Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah, karena sudah selesai kita periksa bersama ya. Ya, silahkan anak-anak tukarkan dulu sama temannya. Ya. Diperiksa dengan baik, kalau misalnya ada salah, nanti diisi tanda salah, kalau ada betul, biarkan nanti terakhir diisi salah benarnya ya. Nomor 1, coba siapa yang bisa bantu Bu Guru? Erlina. D. Nomor 1 D, yang lain gimana? Betul? Betul. Nomor 2, Gebi. Ya, Gebi. Nomor 2, C. Oke, nomor 2 C. Yang lain bagaimana? Benar. Nomor 3, banyak angkat tangan. Ya, bagus, bagus. Bagus. C. Nomor 3 C, betul? Betul. Nomor 4. Oke, Rada. Rada nomor 4. A. A. Betul A? Betul. Nomor 5. Nomor 5, Arta. B. Apa? B. B, betul? Betul nomor 5 B? Betul, ya bagus sekali ya. Iya bagus sekali. Sudah semuanya terperiksa punya temannya? Sudah ya. Silahkan sekarang kembalikan kepada temannya masing-masing. Ya. Ada yang salah semua? Ada yang salah semua? Aduh, kok nggak ada yang menjawab pertanyaan guru? Ada yang salah semua? Iya. Betul semua kalau begitu? Iya. Salah 1? Iya. 2, 3. Iya. 4 ya. Berarti ya tidak apa-apa. Sudah bagus sekali. Sekarang dikumpulkan dulu ya. Jangan semua satu-satu orang setiap barisan. Sudah? Kumpulkan dulu dalam barisannya. Ada yang belum mengumpulkan? Sudah? Ada yang belum? Sudah? Oh iya. Tertinggal ya? Iya. Jadi anak-anak hari ini, ya anak-anak, jadi hari ini anak-anak sudah belajar tentang apa saja? Yang pertama, tentang apa? Yuk. Tentang apa yang pertama? Sebelum identitas diri, yang paling pertama membahas apa? Ekspor impor. Ya, paling Ekspor impor. dalam kegiatan wira. Iya, yang pertama kita telah membahas tentang ekspor impor. Yang kedua? Iya, Arta yang kedua apa? Tentang bagian-bagian magnet. Bagian-bagian magnet, Magnetis. benda, Benda magnet. dan benda. Yang tidak dapat tarik magnet. Oke, ada 2 ya. Kita belajar tentang benda yang dapat ditarik dan tidak dapat ditarik magnet ya. Lalu yang terakhir kita belajar apa? Apa? Riwayat hidup. Daftar. Agar. Iya, kok bisik-bisik sih Alif? Udah betul ya. Daftar riwayat hidup. Betul ya. Oke. Dari ketiga hal yang sudah anak-anak pelajari tadi, ada kesulitan? Tidak. Bisa mengerjakan semuanya? Bisa ya, bagus sekali. Nanti berikutnya kita akan praktek kembali untuk IPA-nya ya anak-anak ya. Dalam muatan IPA pada tema 5 masih wirausaha. Kemudian masih pada subtema kedua. Masih pada pembelajaran pertama. Namun sebelum itu coba Ibu lihat dulu bukunya. Sebentar. Iya.
Coba nanti anak-anak di rumah silahkan buka halaman 67. Di sana ada teks bacaan tentang ekspor batik ya anak-anak ya. Bisa dibaca lagi, besok ingat dibawa buku tema 5-nya. Tadi siapa yang nggak bawa buku tema 5? Waduh banyak ya, besok dibawa karena kita belajar di tema 5 ya. 67 ya. Oke anak-anak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita nyanyikan salah satu lagu daerah Ampar-Ampar Pisang. Ada yang tahu? Semuanya tahu ya. Kita nyanyikan bersama ya. Oke, perhatikan ke depan. Boleh dinyanyikan sambil bertepuk tangan. Belum, sabar ya, belum mulai. Pasti musiknya ini. Oke. Tepuk tangan dulu ya. Iya, berarti semuanya sudah mempelajari lagu daerah lain. Bagus sekali ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, walaupun berbeda, kita tetap satu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Siapa bisa bantu Bu Guru? Iya, Deren. Silahkan, Deren. Di sini? Ya, boleh di sini. Ya. Teman-teman berdiri. Teman-teman, sebelum kita sudahi pembelajaran ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih ya Deren ya. Duduk dulu ya. Iya. Baik anak-anak, silahkan bisa dirapikan bukunya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih dan selamat istirahat.